Ya, kami sambung lagi, saudara, obrolan kami pagi hari ini atau dialog kami mengenai kejelasan aturan-aturan mengenai tempat wisata dan juga pusat belanja di Jawa Timur dan juga di Bogor Raya. Saya ngobrol bersama Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dan juga Bu Ade Yasin, Bupati Bogor. Bu Ade, kalau tempat wisata koordinasinya tadi kita sudah dengar dan aturan-aturannya mudah-mudahan sampai nih ke masyarakat Bogor dan sekitarnya, termasuk warga Jakarta ya. Mall bagaimana di Bogor, Bu? Ini kan saya duga nih mall bakal ramai juga nih. Lebarannya kan insya Allah 13-14 tuh Kamis Jumat plus weekend kan, jadi Sabtu Minggu. Bu Ade? Ya, memang akhir-akhir ini mall semakin ramai menjelang Lebaran. Tetapi sebetulnya kami sudah mengeluarkan instruksi untuk mall itu ada pembatasan 50% dan termasuk juga rumah-rumah makan. Dan wajib bermasker. Jadi petugas di depan itu harus melakukan checker berapa orang dalam satu hari mampu menampung masyarakat ketika sudah dicek pakai alat gitu ya, setiap pintu masuk. Kalau sudah memenuhi kapasitas 50% harusnya itu ditutup gitu. Makanya kami juga sewaktu-waktu mengadakan sidak untuk melihat kepatuhan dari mal-mal tersebut. Tetapi memang yang paling sulit itu bukan di mal, tapi di pasar-pasar tradisional. Karena pasar tradisional itu pintunya banyak ya. Pintunya banyak. Nggak bisa satu pintu masuk, satu pintu keluar ya. Kalau pasar tuh terbuka sekali soalnya. Nah, gimana antisipasinya, Bu? Ya, di pasar itu juga disediakan satgas dari PD Pasar, tetapi memang tidak mampu untuk menahan masyarakat yang ingin belanja untuk persiapan Lebaran. Jadi kami himbau sekali lagi kepada para petugas, kalau memang kondisinya sulit untuk ditahan, sebaiknya dilaksanakan juga operasi masker. Jadi yang tidak memakai masker itu wajib balik lagi atau diberikan masker. Ya diberikan masker daripada nanti kan kalau di lapangan seperti di pasar itu pasti terjadi keributan ketika orang tidak boleh belanja dan lain-lain. Jadi solusinya adalah diberikan masker oleh petugas atau tidak boleh masuk pasar gitu. Jadi dijaga juga di beberapa pintu yang menjadi pintu masuk. Tapi memang pasar rata-rata berada di tengah, pintunya dari seluruh ada yang ada di pasar itu memang agak cukup merepotkan di pasar. Ya, oke, dimengerti. Bu Khofifah, antisipasinya di mall gimana? Saya tahu Ibu langsung turun melihat biasanya. Iya, sama-sama turun kayak Bu Ade. Jadi kemarin saya kan cek harga sembako. Saya ingin pastikan stok aman, harga daging stabil, itu kan penting bagi masyarakat. Jadi ini Mas Bayu, di tradisi Jawa Timur ini udah mulai kemarin perpekan. Perpekan itu padat-padatnya pembeli. Jadi ya sudah, sambil kita masuk, pakai masker ya Ibu, pakai masker ya Bapak. Tapi tim di kanan kiri saya memang menyiapkan masker dalam cukup besar. Jadi artinya bahwa mereka kita bagiin masker juga gitu. Jadi apa yang dirasakan Bu Ade ini, kecuali kalau ada pasar tradisional di Malang Kota itu yang longgar sekali. Nah, itu memang lebih enak gitu. Tapi sebagian besar pasar tradisional ini kan agak berhimpit ya. Nah, kalau kemudian di mall itu sebetulnya SOP semua yang masuk mall situ pasti ada thermal gun gitu ya. Jadi mereka dicek suhu. Nah, masuk mall ini kalau sudah ngabuburit, ini PR kami karena Pemprov ini kan tidak kelola mall. Jadi pasti dengan Bupati Wali Kota kita komunikasikan food court bolak-balik karena maghrib ini banyak sekali yang ngabuburit sambil siap-siap berbuka. Ini yang terus diantisipasi, jadi memang fokus kepada penjagaan itu terutama di food court. Kemudian di mal-mal itu karena Surabaya ini orange, Malang orange. Jadi yang dimaksimalkan bagaimana per toko itu kira-kira kapasitas 25% masuk toko. Kalau sudah kira-kira begitu, diminta ditutup dulu sampai kemudian pembelinya keluar baru masuk lagi. Tapi bahwa keterbatasan aparat untuk menjaga ini menjadi sangat relatif dibanding dengan animo masyarakat pada saya udah 2 minggu terakhir ya. Pembeli
Pokoknya masyarakat udah banyak sekali yang ke mall. Jadi memang pengawalan harus dilakukan sebetulnya internal Satgas COVID masing-masing mall. Tapi mungkin juga nggak nutut gitu. Jadi ya harus bersinergi dengan tim Satgas Kabupaten Kota, terutama Kota Surabaya dan Malang Raya yang jumlah mallnya memang cukup banyak. Tapi juga ada mall di Jember, di Gresik, yang juga ditemukan mal-mal besar. Jadi sama kita melakukan koordinasi itu intensif. Tapi bahwa kewaspadaan memang Mas Bayu harus dilakukan oleh seluruh elemen, terutama masyarakat yang merasa bahwa mereka harus aman dan terlindungi. Ada juga misalnya dalam koordinasi opsi-opsi. Mohon maaf ya Bu, kalau memang terpaksa begitu untuk kepentingan kita semua nih, warga Jawa Timur, warga Bogor dan sekitarnya. Dilihat nih eskalasinya di hari kedua Lebaran nanti hari Jumat, mall ramai sekali. Terbuka kemungkinan untuk ditutup sementara mallnya begitu? Begini, Mas Bayu, saya bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda, ada rencana ambil posisi tempat di mall yang potensial ramai. Ya mungkin kita 2 jam di mall A, 2 jam di mall B. Ini yang sudah kami komunikasikan bertiga dengan Jadi mau pantau langsung ya Bu? Kenapa? Memantau langsung jadi Ibu nanti nih ya? Memantau langsung, jadi ya mudah-mudahan itu bisa memberikan efek deterrence gitu. Sehingga masing-masing juga melakukan kehati-hatian dan kewaspadaan. Kira-kira gitu. Tapi saya sudah sampaikan, saya pokoknya setelah sholat Idul Fitri, saya mau nengok PMI dulu, saya mau makan lontong opor bersama pekerja migran ini kan banyak, kebetulan yang pulang. Jadi ya masing-masing kita kawal lah gitu. Saya pindah lagi ke Bogor. Bu Ade, mengantisipasi, saya terbayang kalau tempat wisata apa segala macam, mungkin tiketnya secara online begitu jadi lebih mudah memantaunya begitu. Selain bagaimana kemudian kalau di pusat-pusat belanja ini terjadi kerumunan ini, koordinasi dengan Pak Wali Kota misalnya, Pak Bima, ini juga sudah diantisipasi sedemikian rupa karena cukup panjangnya masa liburan nanti dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari Minggu, Bu Ade. Untuk mall ini juga kan kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak atau pemilik mall. Jadi di dalam mall sendiri itu disediakan satgas internal, satgas yang dibentuk oleh pemilik tenan-tenan tersebut. Jadi tidak hanya mengandalkan dari satgas. Satgas itu hanya mengawal saja atau melakukan monitoring. Monitoring dibagi beberapa kelompok, monitoring ke lokasi mall-mall tersebut. Tetapi yang lebih banyak bergerak adalah satgas-satgas internal di dalam mall tersebut. Mereka cukup siap, Bu Ade, menurut Ibu? Iya, harus siap karena kita kan ada perbandingan juga berapa yang masuk, berapa satgas yang harus mengawal supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi mereka keliling membawa toa ya untuk garis bawah harus ada jaga jarak. Jadi kalau terlalu penuh sebagian dikeluarkan untuk jaga jarak. Jadi itu keliling Pak, keliling. Dan tim monitoring juga ini cukup efektif karena kalau kita yang datang kadang-kadang semua dipersiapkan supaya sepi dulu baru kita datang begitu loh. Jadi lebih bagus tim yang turun secara berkala gitu kan. Itu di semua mall kan kebetulan di Bogor ini kan sedikit mallnya ya terlalu banyak, jadi memang tidak butuh petugas yang terlalu banyak. Begitupun dengan kota kita sudah koordinasi karena memang penduduk kota juga masuk ke kabupaten juga belanjanya di kota gitu kan. Jadi memang komunikasi yang intens terus kita lakukan dengan Pak Wali Kota, dan ini juga kita saling menjagalah masing-masing wilayahnya kita jaga bareng-bareng. Itu yang kita harapkan Bu. Mudah-mudahan ini juga bisa terjadi dengan baik. Lebih dan kurang memang ini situasi yang 2 tahun ini harus kita jalankan. Dan tahun ini ada kemungkinan kita harus lebih baik menjaganya karena situasi-situasinya jangan sampai kemudian seperti India. Kan begitu ya Bu Ade sama Bu Khofifah. Himbauan Bu Ade terhadap warga Bogor dan sekitarnya, bagi warga Jakarta juga yang mungkin biasanya pada liburan ke Bogor begitu. Bagian akhir dari obrolan kita,
himbauan bahwa tempat wisata ini akan ada pengetatan dan juga mal-mal di Bogor juga akan ada pengetatan. Silakan Bu Ade. Iya, kami himbau kepada warga Bogor khususnya dan juga untuk warga yang di luar Bogor yang ingin melakukan wisata ke Bogor untuk menahan diri dulu. Karena percuma ketika masuk Bogor pada tanggal larangan mudik itu pasti tidak bisa mudik. Yeah. Tetapi pada saat setelah lewat masa larangan mudik itu pun kami tetap melakukan pengetatan dengan pemeriksaan antigen yang berlaku 1 hari atau swab yang berlaku 3 hari, sehingga yang mau nginep di hotel itu juga harus mempersiapkan surat-surat. Yeah. Dan juga yang bagi sudah divaksin itu juga membawa surat sudah divaksin. Kalau sudah divaksin bebas, tidak perlu pakai antigen atau pakai hasil pemeriksaan swab. Oke, baik, itu himbauannya. Mudah-mudahan didengarkan nih himbauan dari Bu Ade Yassin. Bu Khofifah, untuk warga Jawa Timur dan sekitarnya, Bu, himbauan untuk tempat hiburan dan mal. Seluruh warga Jawa Timur tetap ikhlas dan sabar tinggal di rumah. Karena itu akan menjadi opsi terbaik. Jadi penyekatan berjalan sangat ketat sehingga tinggal di rumah menjadi opsi terbaik. Mohon ikhlas dan sabar sampai semua terkendali dan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Amin. Ya, baik. Doa saya buat Ibu Khofifah dan jajaran dan juga Ibu Ade Yassin dan jajaran. Sehat-sehat terus karena saya tahu ini tugas-tugas berat buat Ibu dan jajaran di daerah masing-masing. Terima kasih untuk obrolannya pagi hari ini. Sehat sukses semua. Dan juga sosialisasinya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.